يا حجرة ضم الجمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى العمر مني يا محمد وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أنظر الحجر مقامك محمود وأنت محمد نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتعاونين على البر والخيرات. اللهم يا ربنا اجعلنا من المتعاونين على البر والخيرات. فإن يا ربنا على حسن المعاملة بك وبرسلك وبعبادك إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب لبركة الحبيب المحبوب. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, sahabat kita Nabi Muhammad SAW, hamba pilihan Allah, husnuzan kepada Allah, husnuzan kami kepada Allah, bahwa Allah telah memilih Anda di antara ribuan bahkan jutaan manusia yang saat ini, detik ini mereka dalam kelalaian, tidak ingat Allah, tidak ingat Rasulullah, tidak ingat kebaikan. Tetapi Anda dengan bermacam-macam kesibukan yang Anda temui, bermacam-macam keadaan yang Anda rasa, pun pada akhirnya Anda telah bisa menghadiri tempat yang mulia ini. Semoga lintaskan panjatan doa, semoga seperti Allah mengumpulkan kita di tempat ini, kalau Allah mengumpulkan kita di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di situ akan ada juga anak-anak kita yang saat ini mungkin tidak bisa hadir di sini, orang tua kita yang tidak bisa hadir di sini, sahabat-sahabat kita yang belum bisa hadir di sini, akan tapi hati mereka ada kerinduan untuk menghadiri tempat mulia yang seperti ini. Kami anggap ini adalah pertemuan pertama, dan di dalam pertemuan pertama kita harus membuat rambu-rambu. Seorang mukmin jika bertemu tidak boleh berpisah hingga sampai masuk surga, dan begitulah faedahnya. Maka di dalam pertemuan kita yang pertama ini ada rambu-rambu agar pertemuan kita ini bermakna.
Dan rambu-rambu kita letakkan, kita kuatkan di hati kita. Sehingga jika rambu-rambu ini tidak ada, lalu kita langgar, maka ketahuilah dengan siapapun kita tidak akan bisa mengambil faedah. Dan kita tidak akan bisa benar belajar dengan siapapun, kita tidak akan selamat. Rambu-rambu itu adalah, kita pastikan bahwa yang pertama, tidak ada benci di antara kita. Benci yang mengundang perasaan keburukan. Tidak ada benci di antara kita. Rambu-rambu yang kedua adalah tidak ada yang merasa lebih istimewa saat ini. Karena kita semuanya istimewa. Kita semua adalah manusia pilihan Allah. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, lebih hebat, atau mungkin bahasa lain, tidak boleh ada kesombongan di dalam diri kita. Dua hal inilah, jika tidak ada pada hati seorang hamba, maka dia akan susah mendapatkan kebaikan. Khususnya di saat menghadiri majelis mulia seperti ini, biarpun yang mengajar adalah seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang cerdas, ada orang mudah hafal. Kesempatannya pun banyak, duduk dengan baginda Nabi, mengambil ilmu dari baginda Nabi, mendengar dari baginda Nabi. Bahkan sering sekali bertemu dengan baginda Nabi. Bahkan kalau seandainya ditanya wahyu apa yang telah turun kepada baginda Nabi, dia bisa menjawab. Mungkin kalau hari ini kita sebut dia menghafal Al-Quran. Hadis Nabi apa itu ucapan dia juga tahu. Bahkan kalau dia berpikir selalu pesan kepada orang-orang yang dekat dengan dia agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Cara belajarnya adalah yang benar, serius, dengan kecerdasannya, dengan semangatnya untuk dengar perkataan Nabi, mendengar Al-Quran, akan tapi karena di hatinya tidak ada cinta kepada baginda Nabi, di hatinya ada kesombongan dengan baginda Nabi, maka yang terjadi adalah dia orang yang sangat mengingkari Nabi. Dia adalah Abu Jahal. Anda harus tahu Abu Jahal itu bukan orang yang tidak pernah melihat Nabi. Setiap saat melihat wajah Nabi karena bertetangga dengan Nabi. Dia membesar di kota Mekah, sehingga dia kemanapun pergi tidak ada yang bisa menghalangi. Mau nongkrong di pojok sana, nongkrong di pojok sini, kalau di samping Ka'bah, bahkan kalau masuk Ka'bah pun bebas dia. Sehingga di saat mendengar seorang manusia mulia dengan segala kesempurnaan yang mendapatkan wahyu, dia juga penasaran dan dia juga mendengar. Bahkan disebutkan dia terus orang yang percaya terbesar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita, jika dalam hidup kita itu tidak biasa menumbuhkan kecintaan pada sesama, hidup kita akan capek, susah mendapatkan kebaikan. Kita dengan kesombongan, hidup kita pun juga tidak akan mudah menjadi baik. Kalau kita kembali ke atas, tarik kisah kakek kita Nabi Adam alaihissalam. Bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam? Di saat beliau telah diciptakan oleh Allah, setelah diciptakan oleh Allah, saat itu sudah ada makhluk-makhluk pilihan Allah, yaitu malaikat. Dan ada juga makhluk selain malaikat, yaitu iblis. Anda cermat. Iblis itu saat itu adalah orang yang kalau bicara ibadah jauh lebih hebat ibadahnya dari kita. Sampai dikabarkan bahwasanya kalau kita cerita tentang bumi dengan iblis, maka iblis akan berkata, tidak ada sejengkal tanah kecuali pernah aku gunakan untuk sujud. Ribuan tahun belum ada diciptakan. Ibadahnya yang biasa. Begitu hebatnya iblis dalam beribadah, kalau mungkin disebut ahli zikir, majelis taklim, golongan berkumpul itu bentuk kebaikan iblis. Karena itu luar biasanya iblis, akhirnya iblis diangkat
Allah dikumpulkan bersama rombongan malaikat. Dikumpulkan bersama para malaikat. Dan ternyata di saat beribadah, iblis itu memang tidak kalah dengan malaikat. Sehingga orang tidak mengira kalau itu adalah makhluk selain malaikat. Dan persis sama kalau ragamnya sudah sama, sujud rukunya sama, keadaan ibadahnya sama. Sehingga biarpun dia iblis sudah dianggap sebagai golongan malaikat. Sehingga di saat Allah menciptakan mbah kita Nabi Adam alaihissalam, "Wa lil malaikati isjudu." Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat-malaikat untuk bersujud penghormatan kepada Nabi Adam. Malaikat-malaikat, perintahnya malaikat karena mayoritas malaikat itu disebut iblis. Karena iblis seperti bersama mereka. Wa kullal malaikati isjudu, wahai para malaikat, sujudlah kepada makhluk yang telah Aku ciptakan. Di Adam, sujudlah kalian wahai para malaikat pada Adam. Fasajadu. Kemudian para malaikat itu pun semuanya sujud. Sujud bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada kita. Bukan karena bah kita mulia sampai disebut Allah sebut karena Bani Adam. Semua malaikat sujud. Illa iblis aba wastakbara. Kecuali iblis. Iblis itu aba wastakbara, enggak mau. Pokok enggak mau. Rupanya enggak senang dia dengan Nabi. Istakbara sombong. Iblis menggunakan kecerdasannya. Dia tuh gimana nih rumus? Kok aku suruh sujud kepada Adam penghormatan? Kok aku suruh hormat sama Adam ini? Aneh kan sudah senior. Masa suruh hormat pada kemarin sorry, saya kan kiai lama ini. Atau saya ini kan sudah punya prestasi. Gelar saya kan sudah full. Masa saya harus hormat sama kiai kampung ini? Gimana dia gitu? Saya kan ibaratnya, wah saya kan sudah profesor barangkali, saya doktor, saya mungkin wah. Gimana nih rumusnya kok saya suruh sujud kepada Adam yang diciptakan oleh Allah dan belum punya prestasi? Seolah-olah Adam belum punya prestasi, belum punya satu sujud, belum diciptakan. Iblis dan sujud semuanya kecuali iblis. Kemudian setelah itu iblis ditegur karena dia salah. Kenapa tidak patuh? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud wahai iblis? Apa yang menjadikan kamu tidak sujud wahai iblis? Ternyata memang sombong itu begitu banyak berhujah. Makanya orang itu mengingatkan tidak langsung samaan bertaatan, baik saya akan buat, tidak beralasan. Alasannya iblis itu serem banget di hadapan Allah. Ana khairun minhu. Aku lebih bagus dari dia ya Allah. Aku lebih bagus dari dia. Kalau hari ini mungkin saya ini lebih bagus dari dia, saya lebih alim dari dia. Saya keluar luar negeri. Wah, caranya begitu loh. Ini kan kiai lokal, dia gitu aja. Dasarnya gini loh. Saya Ustaz Mas misalnya, dia kan saya nggak terkenal gitu loh. Ini kayak iblis itu. Hati-hati. Atau saya ini orang kaya, saya belajar. Oh saya orang kaya, cari guru yang terkenal juga dong. Masa saya orang kaya belajar sama kayak kamu? Nah sorry deh, kayak iblis tadi. Yang merasa iblis ada. Karena ini belajar ilmu iblis itu benar-benar lebih ada. Makanya kami pangkas kesombongan tidak boleh. Anak minhum bagus dari dia. Mama masjid orang beriman, kita senang alhamdulillah. Iya karena masya Allah kita bisa menghadirkan ustadz nasional kan ini. Ustadz kelas nasional. Ada disebut namanya ini ustadz ini. Nah kok tiba-tiba nama saya ada di situ.
harapannya bulan ini nanti bisa ini. Oh iya, saya jawab langsung. Saya tidak mau ngisi di tempat. Akhirnya, kok langsung Buya? Apakah Buya ada jadwal? Tidak. Kami tidak ingin membiasakan orang dengan seperti ini. Coba saja kalau tidak ada ustadz yang terkenal, pasti jamaah nggak mau datang. Kenapa? Sudah kita racuni dengan membiasakan jamaah dengan ustadz-ustadz terkenal. Padahal udah ustadz terkenal, mungkin bisa saja biaya besar sebagainya. Jangan undang saya. Mohon ya ustadz, wahai pengurus masjid, saya sampaikan, jangan biasakan seperti itu. Kita perlu dekatkan umat kepada guru dimanapun mereka berada, asalkan akidah benar. Jangan hanya kita pameri kemasyhuran seorang ustaz, keterkenalan seorang ustaz, sehingga mohon maaf kadang-kadang ini bahaya banget kesombongan. Kalau sudah ada seorang misalnya karena kekayaannya, karena prestasi apa jabatannya, karena apa, sudah sering dekat sama ustaz terkenal, hati-hati. Kadang-kadang sama ustaz kampung jadi ngeremehin, benar-benar ini. Makanya hati-hati kalau suka foto-foto itu sama ustaz-ustaz terkenal biasanya hanya atau dipajang di rumahnya saja. Ustaz kampungnya yang mbahnya meninggal dia yang ngurusi, ibunya meninggal dia yang ngurusi, sudah gak dianggap lagi karena ustaz kampung. Wah ini orang begini gak beruntung. Ini bukan main-main majelis terus. Balikan Anda kepada ustaz Anda di kampung Anda. Kami tidak ingin membiasakan dengan kesombongan, belajar kebiasaan. Oh, keterkenalan, oh bahaya itu. Itu kalau ustaz yang ternyata kami benar pas sekarang sudah ada lagi. Kenapa? Biaya terhadap ustaz dikasih sombong, masyarakatnya sudah biasa sombong. Kalau bukan ustaz terkenal, ustaz tidak mengenal. Padahal yang terkenal pun juga belum tentu belajar, kan begitu. Ada juga yang alim, kita juga merendahkan, akan tapi mohon maaf. Kita kembali kepada guru-guru di kampung kita, guru-guru di masyarakat kita. Jangan biasa dengan kesombongan. Memilih adalah memilih akidah dan akhlaknya. Bukan memilih tentang wah ini ustaz model apa ini. Ustaz mungkin ini pernah kadang-kadang mengukur kehebatan ustaz itu bukan rekomendasi dengan para kiai melalui browsing apa namanya Google, kemudian kalau dia punya Telegram atau saya tidak ngerti begitu, YouTuber ya, YouTube-nya dilihat apa namanya, followernya berapa, itu gitu. Wah ini kalau ini ustaz ada yang lihat begitu. Kalau urusan keterkenalan dari dulu Firaun sudah terkenal, ya panjang zaman. Kita ingin membiasakan kepada Allah. Jujur saja Anda ini ngerti ilmu masalahatan di mana? Ayo. Mungkin Anda dengar kami pernah mondok di sini sekolah sini. Oke, alhamdulillah memudahkan itu. Akan tapi kita hidup saja. Kita mengerti ilmu sholat kita adalah di kampung kita. Di musola kita. Di madrasah di kampungnya tempat kita. Ini harus kita hadirkan kita. Belajar itu mudah. Yang penting akidahnya benar. Akidah bagi kita satu. Pokoknya ustaz Anda tuh ngerti akidah benar, akidah ahlussunnati wal jamaati al-asy'ariyati yang ditandai dengan kebiasaan hafal ini. Berikut ini. Allah wujud, nah ini kami suarakan dan kami percaya diri dengan akidah kami. Nggak usah ditutup-tutupi akidah saya apa, yaitu akidah kami. Akidah ahlussunnati wal jamaati al-asy'ariyati terus tanpa mencaci akidah lain tentunya. Tapi kami punya keyakinan dong. Makanya biarpun ustaz kampung Anda yang Masya Allah, dan kita menemukan kiai-kiai kampung Masya Allah ilmunya lengkap, ilmunya banyak, ternyata bukan sampai di situ, tawaduknya luar biasa dahsyat. Kalau kita belajar dengan orang tawaduk, mengular ilmu tawaduk. Kalau kita belajar dengan orang sombong, mengular kesombongannya. Makanya yang pertama kami hadirkan cirinya kalau orang sombong itu kalau diingatkan kayak iblis ada khairun minhu. Berbeda dengan mbah kita, tinggal Anda ini ikut madhabnya siapa. Mbah kita Nabi Adam alaihissalam pada taqraba hadhi syajaratan, Adam dan Hawa jangan mendekati pohon itu. Jangan kau dekati pohon itu. Rupanya iblis yang sudah punya kebencian, sudah gak ada cinta kepada Nabi Adam. Ini kisahnya benci.
Akhirnya muncul hasud ingin keluarkan Nabi Adam dari surga. Makanya dengan bermacam-macam upaya sampai sumpah, wahai Adam, kamu tahu bahwasanya kamu itu dilarang makan pohon ini karena pohon ini pohon abadi. Kalau kamu makan, kamu akan di surga selamanya. Nabi Adam adalah seorang makhluk manusia yang dipilih oleh Allah dengan segala kebaikan. Ya, yang ngomong orang bersumpah dengan nama Allah yang gak kebayang kalau ada orang bohong. Ada orang kan bersumpah bahwa iblis itu menjerumuskan Nabi Adam pakai sumpah dengan nama Allah. Bahkan mengatakan aku nasihati kamu. Namanya nasihat kan. Intinya sampai Nabi Adam makan buah yang disebut dengan buah khuldi. Ada berbeda buah itu adalah buah keabadian. Buah yang dipalsukan oleh yang dikemas oleh medianya iblis tadi, dianggap sebagai kebenaran buah keabadian. Kemudian Nabi Adam makan buah itu, ditegur oleh Allah. Di saat ditegur oleh Allah, ternyata bagaimana baginda Nabi Adam alaihissalam, mbah kita itu, subhanallah, begitulah mbah kita yang harus kita ikuti madhabnya. Di saat ditegur oleh Allah langsung mengadu kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu mbah kita. Di saat ditegur, kamu ini kenapa begitu Adam? Langsung sadar, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan kisah doanya Nabi Adam yang Anda pun hafal. Dan memang pantas kita berdoa itu. Kita cucu Nabi Adam. Makanya kalau kalian tidak diingatkan sama orang susah, langsung Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diriku sendiri. Aku melakukan kesalahan, aku melakukan dosa. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah. Wa tarhamna, dan jika Engkau tidak memberikan kasih sayang kepada kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami akan menjadi orang rugi. Itu mbah kita. Mbah kita tawadhu. Terus sampai kepada Nabi Muhammad kisah. Makanya kesombongan akan memunculkan sifat dengki, sehingga itu kan kejadian di surga yang disebutkan itu. Adapun perbedaan masalah surga yang dulu, surga Nabi Adam atau surga yang kita tempati, ini bahas para ulama, kita tidak bahas masalah itu. Itu kisah kemudian setelah ada di bumi, bagaimana kisah dua manusia Qabil Habil, gara-gara kesombongannya lalu muncul kedengkian, lalu membunuh saudaranya. Hasud, dengki, benci, gak ada cinta, bumi akan kerusakan. Saudara Habil dan Habil bersaudara dan bersaudara. Akan tapi lihat, karena kedengkian salah satunya menjadikan membunuh. Hari ini pun kalau penyakit ini kita lihatkan ada pada kita, tidak kita biasakan syukur kita. Bukan saja kita tidak bisa menjadi baik, akan tapi kita menjadi terpuruk. Sama saudara pun bermusuhan, rebutan waris yang ada akhirnya. Ayo. Rebutan waris. Tidak punya agama, kemudian di hati ada cinta. Maka itulah yang pernah disebut oleh baginda Nabi, tabba alaikum da'ul umami qablakum. Baginda Nabi mengingatkan kepada kita. Semoga kita paham peringatan ini. Tabba alaikum da'ul umami qablakum. Awas, hati-hati, akan merayap kepada hatimu penyakit yang pernah menjangkit umat terdahulu. Al-baghdha, kebencian, hilangnya cinta. Wa yal halikatu, itu adalah pemangkas, kata Nabi. Wala aqulu tahliku sya'ra, dan aku tidak mengatakan penyakit itu memangkas rambut, walakin tahliku din, akan terpangkas agama. Lihat kalau sudah orang dikuasai dengan kedengkian karena hilangnya cinta, kedengkian karena hilangnya cinta, yang alim pun tampak tidak alim lagi, agamanya jadi hilang. Lihat, kalau bicara tentang rebutan waris, yang berebut waris bukan saja orang kaya, si fakir nyungsep, rebutan meja patah kaki, rebutan tikar robek, yang penting masuk neraka nantinya. Hati-hati Allah. Lihat, kalau masih punya kebencian, kedengkian dengan saudara, muncul penyakit ini. Ternyata yang berebut waris bukan saja si orang alim pun ternyata karena sudah dikuasai kebencian tadi, al-baghdha. Katanya alim sudah hilang ilmunya, sang kiai meninggal dunia, punya anak 2 ustaz muda, ternyata sampai hari ini belum selesai rebutan
bodoh. Kemudian setelah itu dicermati ketidakbaikan yang dilakukan itu kenapa. Dan dia bertanya tentang marah. Marah itu bukan celah, bukan aib. Kalau benar caranya marah. Sehingga ada sifat yang mulia itu karena marah. Namanya syaja'ah, pemberani dalam perang itu pakai marah. Kalau nggak marah tapi nggak bisa perang. Tapi marah yang dikontrol oleh akal dan dikontrol oleh syariat, maka berani medan laga untuk bela kebenaran. Nah kalau nggak ada, penakut semuanya nanti. Tapi marah yang tidak diikuti oleh syariat, tidak dibantu oleh akal, menjadi tahur ngawur. Jadi nggak ada apa-apa, tiba-tiba marah, dikit-dikit marah, sehingga muncul caci maki dan seterusnya. Cuman ada hal lain lagi yang mungkin jarang dicermati oleh para ustaz. Ada orang yang tiba-tiba marah tidak jelas dan emosinya tidak terkontrol. Sebetulnya para ulama dulu sudah menyebutkan, cuma kadang ustaz hari ini tidak perhatikan sisi ini. Ada sisi yang perlu dicermati, yaitu urusan mental, psikologinya. Nah ini ilmu ini penting banget, ilmu psikologi. Hari ini makanya ada, kalau orang korengan itu tidak cukup dia hanya sekadar mengatakan, oh aku gatelan itu. Lihat dong, diobati nanti. Sama kalau aku punya emosi yang berlebihan, ini kayaknya nggak stabil sih. Oh nggak ada. Apakah tanya orang, apakah aku pantas marah dengan kayak begini? Oh nggak pantas. Berarti Anda bermasalah. Maka Anda perlu kepada ahlinya, yaitu psikolog. Kalau belum parah-parah amat, kalau parah psikiater nanti kan soalnya. Enggak, kalau Anda pergi psikolog itu tidak gila. Saya juga kadang duduk dengan psikolog, kadang saya perlu. Ada kadang depresi, pikiran beban pikiran semua orang. Imam Ghazali juga pernah dengan dikisahkan mengalami itu semua. Tapi yang penting Anda sadar, jadi sekarang psikolog Islami yang dihubungkan, solusinya dari Islam, cuma dikembangkan di luar Islam lebih matang lagi. Cuman kadang-kadang bicara psikologi ini, kadang-kadang orang berpendidikan pun kadang-kadang marah kalau anaknya dibawa ke psikolog, katanya anak gila. Oh enggak. Ini sisi yang dilupakan. Maka nanti akan dicermati permasalahan ditinjau permasalahannya apa yang menjadikan sebab semacam ini, dan nanti akan diberi terapi-terapi yang menarik untuk bisa menahan emosi. Memang ada dzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak zikir dan sebagainya. Yaitu di antara obatnya. Maksudnya apa? Semakin kita kuat kepada Allah, maka segala sesuatu akan mudah diselesaikan. Kan begitu, rumusnya kan sederhana. Tapi kalau ada dasarnya ada di mental kita yang bermasalah, depresi yang berlebihan, kemudian sampai menjadikan orang yang kalau marah nggak kira-kira, maka kalau itu segera dibawa ke psikolog untuk dibenahi. Jadi ilmu harus dihadirkan. Ilmu agama itu bukan saja ilmu sujud rukuk ya Allah. Karena ini bagian dari ilmu yang ada di dalam Islam. Seorang fakih ahli fikih itu nggak akan bisa ngerti fikih yang sesungguhnya, kecuali itu juga berani bertanya kepada orang-orang yang punya disiplin ilmu yang lainnya. Sampai suatu ketika ada orang yang seorang ustaz mengatakan dia tidak wajib jumatan. Kok bisa? Padahal bukan sakit. Kenapa? Setiap fakih kebetulan dia. Sampai anak-anaknya mengatakan, bapak saya itu sudah fasik, tidak pernah jumatan, neraka. Kenapa?